Bismillahirrahmanirrahim. Buletin Dakwah Kafah edisi 154 24 Zulhijjah 1441 Hijriah atau 14 Agustus 2020 Masehi dengan judul Nusantara Berhutang pada Khilafah. Khilafah adalah sistem kepemimpinan Islam setelah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Khilafah bertugas untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia, lihirosa ad-din wa syiyasa ad-dunya. Khilafah juga wajib menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia. Allah SWT berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. yang artinya, kami tidak mengutus engkau melainkan kepada seluruh umat manusia. Quran Surat Saba ayat 28. Nusantara tentu tidak bisa dilepaskan dari target dakwah negara khilafah. Cukup banyak catatan sejarah yang menuliskan jasa khilafah dalam mendakwahkan dan menjaga Islam di Nusantara. Peran khilafah di Nusantara. Salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang sangat terkenal, Umar bin Abdul Aziz, begitu serius dalam mendakwahkan Islam ke seluruh dunia. Dalam tulisannya yang berjudul Two Letters from the Maharaja to the Khalifah, Syekh Khadir Fatimi membeberkan sepak terjang Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam menyebarluaskan Islam ke berbagai negeri di seluruh dunia, termasuk Nusantara. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pula, mulai terjadi hubungan khilafah dengan Nusantara. Menurut Fatimi, penguasa kerajaan Sriwijaya yang saat itu berpusat di Pulau Sumatera, Maharaja Sri Indra Marwan, pernah menulis surat yang ditujukan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz di Damaskus. Surat tersebut dinukil oleh Ibnu Abdul Rabi dalam Al-Iqad Al-Farid berdasarkan riwayat dari Nuaim bin Hamad. Raja Hind atau Sriwijaya mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dari raja di raja yang adalah keturunan 1000 raja, yang istrinya juga adalah anak cucu 1000 raja, yang dalam kandang binatangnya terdapat 1000 gajah, yang wilayahnya terdapat 2 sungai, yaitu Musi dan Batanghari, yang mengairi pohon gaharu, bumbu-bumbu wangian, pala, dan kapur barus yang semerbak wewangiannya sampai menjangkau jarak 12 mil. Kepada Raja Arab Umar bin Abdul Aziz yang tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, tetapi sekedar tanda persahabatan. Saya ingin Anda mengirimi saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya. Pada masa-masa berikutnya, Kesultanan Aceh yang berdiri pada tahun 1496 Masehi memperbaharui hubungan dan ketaatannya dengan pusat kuasa Islam di Timur Tengah. Ketika pucuk khilafah sudah beralih ke Bani Utsmaniyah di Turki, Sultan Aceh yang ketiga, Alauddin Riayatus Syahul Qahar, yang berkuasa pada 1537 hingga 1571, mengirim surat kepada Khalifah Soliman Al-Qanuni di Istanbul pada tahun 1566. Dalam surat itu ia menyatakan baiatnya kepada Khalifah Utsmaniyah dan memohon agar dikirimi bantuan militer ke Aceh untuk melawan Portugis yang bermarkas di Malaka. Pengganti Khalifah Sulaiman Al-Qanuni, yaitu Sultan Salim II, mengabulkan permohonan Sultan Al-Qahar dan mengirimkan bala bantuan militer ke Aceh. Dalam surat balasannya kepada Sultan Aceh itu, Khalifah Salim II menulis bahwa melindungi Islam dan negeri-negeri Islam adalah salah satu tugas penting yang diemban oleh Khalifah Utsmaniyah. Khalifah Salim II pun menunjuk kepala provinsi atau sancak Alexandria di Mesir, Qordogul Hizr Reis, untuk menjadi panglima perang dan dikirim ke Aceh demi memerangi kaum kafir Portugis dengan pertolongan Allah dan Rasul-Nya. Dengan bantuan yang didapat dari Khilafah Utsmaniyah ini, Sultan Al-Qahar dari Aceh dapat menyerang Portugis di Malaka pada 20 Januari 1568 dengan kekuatan 15.000 tentara Aceh, 400 Janissaries Utsmaniyah, dan 200 meriam perunggu. Kehadiran pasukan Khilafah Utsmaniyah di Nusantara benar-benar menggetarkan Portugis. Sebaliknya, begitu membahagiakan Muslim dan menguatkan Islam. Aliansi antara Sultan Al-Qahar dari Aceh dan Khilafah Utsmaniyah inilah yang kemudian dipaparkan oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri
dalam kitab Bustanus Salatin yang ia tulis. Kemudian dari itu maka kerajaan Sultan Alauddin Riayatus Shah bin Sultan Ali Muhayyad Shah pada hari Isnin waktu duha 20 hari bulan Zulqa'dah, ialah yang mengadatkan segala istiadat kerajaan Aceh Darussalam dan menyuruh utusan kepada Sultan Rum di negeri Istanbul karena meneguhkan agama Islam. Maka dikirim oleh Sultan Rum daripada jenis utus dan pandai yang tahu menuang bedil. Maka pada zaman itulah dituang orang meriam yang besar-besar. Selain Sultan Aceh, para sultan lain di Nusantara selama abad ke-16 juga beraliansi dan menyiratkan kekaguman yang mendalam kepada Khalifah Utsmaniyah. Sultan Babullah bin Khairun di Ternate bekerja sama dengan 20 orang ahli senjata dari tentara Khilafah Utsmaniyah ketika memerangi Portugis di Maluku sepanjang tahun 1570 hingga 1575. Berkat semangat jihad dan kerjasama yang luar biasa antara kaum muslim di Maluku dan pasukan Khilafah Utsmaniyah, penjajah Portugis dapat hengkang dari bumi Maluku setelah masa Sultan Babullah untuk selama-lamanya. Sultan Demak yang keempat, yaitu Sunan Prawoto, juga menjadikan penguasa Utsmaniyah sebagai panutan dalam cita-citanya untuk mengislamkan seluruh tanah Jawa. Sepanjang abad ke-17, banyak penguasa Islam di Nusantara yang mengirimkan utusan ke Mekah atau Istanbul untuk menyatakan ketundukannya kepada Khilafah Utsmaniyah. Mereka lalu mendapat legitimasi sebagai wakil khalifah di masing-masing negerinya. Para sultan di Aceh, Banten, Mataram, sampai Makassar melakukan itu semua. Sultan Aceh yang berkuasa pada abad ke-19, Sultan Ibrahim Mansur Shah, bahkan terang-terangan menyatakan negerinya sebagai bagian dari Khilafah Utsmaniyah dalam suratnya kepada Sultan Abdul Majid I pada tahun 1850. Sesungguhnya kami penduduk negeri Aceh, bahkan seluruh penduduk di Pulau Sumatera, semuanya tergolong sebagai rakyat negara adidaya Utsmaniyah dari generasi ke generasi. Tak hanya sekedar mengakui wilayah Aceh dan Sumatera sebagai bagian dari Khilafah Utsmaniyah, Sultan Ibrahim Mansur Shah juga menjadikan Khilafah Utsmaniyah sebagai tempat meminta izin untuk menggalang persatuan para sultan di Nusantara demi menegakkan jihad mengusir penjajah Belanda. Maka dari itu yang diharapkan dari sumber kasih sayang Tuan yang berbahagia, yaitu Khalifah Utsmaniyah, adalah menganugerahi kami sebuah titah kesultanan yang dapat menyatukan seluruh para pembesar rakyat kami dan kaum muslim, supaya suara mereka bersatu padu dan bulat untuk menegakkan jihad di jalan Allah dan mengusir kaum kafir Nasrani itu dari negeri-negeri kaum muslim. Supremasi politik Khilafah Utsmaniyah atas kaum muslim sedunia tentu diakui pula oleh kaum muslim Nusantara yang berada dalam jajahan Belanda. Gunawan, Ketua Sarekat Islam Afdeling atau cabang Batavia, yang merangkap kepala redaktur salah satu koran terbitan Sarekat Islam, Pancaran Warta, dalam artikel yang ia tulis pada 10 November 1914 dituliskan, "Di seluruh dunia hanya Turkilah yang masih tinggal merdeka, dari sebab Turki yang memegang wasiat Nabi kita. Begitulah orang muslimin memandang Turki sebagai kerajaan yang melindunginya dalam lautan fitnah dan perduhakaan dari pihak musuhnya. Begitulah perasaannya kebanyakan orang-orang muslimin di tanah-tanah yang ada dalam kekuasaan Eropa." Ketika masa Khalifah Abdul Hamid II yang terbentang dari tahun 1876 hingga 1908, otoritas Utsmaniyah banyak menempatkan konsul-konsulnya di Batavia. Keberadaan konsul-konsul Utsmaniyah ini begitu mengganggu pemerintah kolonial Belanda. Snuk-Horgornya mencibir, mereka itu adalah para perantara dalam hubungan-hubungan yang misalnya ada di antara orang-orang Arab, Melayu, Aceh di Hindia Belanda dengan sang penata agama di Turki, yaitu maksudnya Sultan Abdul Hamid II. Dan mereka mengusahakan supaya surat-surat kabar yang mendapat perlindungan dari istana selalu memburuk-burukan pemerintah kolonial dan Ratu Belanda. Salah seorang konsul Utsmaniyah yang bertugas di Batavia pada tahun 1897 hingga 1898 adalah Mehmet Kamil Bey. Selama bertugas, Mehmet Kamil Bey berusaha sungguh-sungguh untuk membangkitkan perasaan anti Belanda di antara kaum muslim setempat. Koran berbahasa Inggris yang terbit di Singapura pada 29 Desember 1898 merangkum kegiatan perlawanannya. Dia dengan mencolok tidak hadir dalam upacara penobatan Ratu Belanda, seolah ingin menunjukkan kepada penduduk pribumi bahwa dia bisa bertindak merendahkan pemerintah Belanda. Mehmet Kamil Bey juga diketahui menggoyahkan kesetiaan dua raja pribumi yang tinggal di Jawa Tengah,
dan mengirim surat kepada seorang raja di bawah kekuasaan Belanda di Borneo atau Sumatera untuk mencoba mempengaruhi raja agar mengurangi kesetiaannya kepada Belanda. Khotimah. Sungguh, pemerintahan Islam yang bernama khilafah pernah memainkan perannya di negeri kita. Rentang jarak pusat khilafah yang jauh di Baghdad, Kairo, atau Istanbul tidak menyurutkan kepedulian para khalifah dan kaum muslim di sana untuk Nusantara. Betapa banyak jejak khilafah yang masih berbekas di berbagai pulau di Asia Tenggara. Tentu jejak yang paling jelas dan nyata dari peran khilafah di masa lalu adalah keislaman kita. Dengan pengiriman para dai yang menyebarkan Islam dan pasukan militer yang dikirim khilafah ke Nusantara untuk mengusir penjajah Eropa, kita bisa merasakan nikmatnya Islam dan persaudaraan umat Islam yang tak mengenal sekat kebangsaan. Betapa khilafah mempunyai jasa yang besar untuk kebaikan di negeri ini. Para orang tua kita pun pada masa lalu memandang positif khilafah sebagai kepemimpinan tunggal bagi kaum muslim global. Hikmah, Allah SWT berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107.